Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi Types of Syllabus. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan members of the group. Saya Siti Zainab dan kedua teman saya Luki Gintari Sanggasa Putri dan Ambar Fida. Baik, tanpa basa-basi lagi, materi yang akan dibawakan adalah Definition of syllabus, benefits of syllabus, content of syllabus, steps for developing a syllabus, principles of syllabus development, dan terakhir types of syllabus. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya Ambar Fida. Definition of syllabus. Menurut Kunandar, ialah rencana pembelajaran pada satu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Benefits of syllabus. Syllabus bermanfaat sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut, mulai dari perencanaan, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. Content of syllabus, identitas mata pelajaran, identitas sekolah, kompetensi inti, kompetensi dasar, tema, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Steps for developing a syllabus. Langkah-langkah pengembangan silabus menurut Rianto. Poin pertama, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar sebagaimana tercantum pada standar isi. Mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar. Mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Indikatornya bisa dari sikap siswa, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu menentukan jenis penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar siswa dapat dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dalam bentuk tertulis. Misalnya, di dalam pembelajaran bahasa Inggris, guru bisa melakukan penilaian dengan cara memberikan tes menulis dalam bahasa Inggris pada siswa. Selanjutnya, menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu. Alokasi waktu merupakan perkiraan waktu rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh siswa. Tentunya tidak bisa menentukan rata waktu yang sama pada kompetensi dasar untuk ke seluruh siswa. Sebagai pendidik, guru juga harus dapat menentukan alokasi waktu tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Lalu menentukan sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya ada Principles of Syllabus Development. Poin pertama ada ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua ada relevan. Cangkupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus harus sesuai dengan tingkatan perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Jadi materi-materi atau cara penyampaian materi harus relevan sesuai dengan tingkatan peserta didik. Misalnya penyajian materi untuk tingkatan SMA tidak bisa disampaikan pada tingkat SMP karena tidak akan relevan dengan kemampuan peserta didiknya. Lalu yang ketiga ada sistematis.
komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat ada konsistensi, adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Di poin kelima ada kecukupan, yaitu kecukupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Lalu keenam ada aktual dan kontekstual. Cangkupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata, serta peristiwa yang sedang terjadi. Jadi materi-materi yang diajarkan bisa dikaitkan dengan konteks kehidupan agar dapat memotivasi siswa. Yang ketujuh ada fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keberagaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Komponen yang ada di silabus tidak harus kaku. Misalnya, pendidik juga bisa menyesuaikan mengikuti perkembangan di lingkup pendidikan dan nilai-nilai sosial di masyarakat. Yang terakhir ada menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, kognitif, afektif, dan psikomotor. Di kompetensi ranah kognitif, segala upaya yang mencangkup aktivitas otak yang berorientasi pada kemampuan berpikir pada siswa, yaitu mengingat sampai pada kemampuan memecahkan masalah. Pada ranah afektif ini mencangkup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai-nilai yang terkandung pada siswa. Yang pada ranah psikomotor merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan seperti skill yang berhubungan dengan aktivitas fisik. Misalnya melompat, melukis, menari, dan sebagainya. Atau juga bisa disesuaikan dengan esensi mata pelajaran masing-masing. Selanjutnya ada types of syllabus. Silabus struktural atau silabus formal. Di sini dijelaskan silabus struktural atau silabus formal adalah silabus yang terdiri dari butir-butir struktur yang disusun dengan tujuan agar siswa dapat memperoleh pengetahuan tentang struktur gramatikal secara bertahap, hingga pada akhirnya siswa dapat memahami sistem tata bahasa yang dipelajarinya. Contohnya, biasanya tata bahasa dari bahasa yang diajarkan termasuk kata benda, kata kerja, kata sifat, pertanyaan, pernyataan, klausa bawahan, dan sebagainya. Silabus struktural ini memiliki beberapa unsur, yaitu adanya penekanan pada butir leksikal dan struktur kalimat, kosakata dan struktur gramatikal disusun berdasarkan jenjang kerumitannya, serta pembelajaran mengakumulasikan bagian-bagian bahasa tersebut sehingga membentuk bahasa secara keseluruhan. Yang kedua ada silabus nasional fungsional. Silabus nasional atau fungsional adalah salah satu silabus yang konten pembelajaran bahasanya adalah kumpulan fungsi-fungsi yang akan ditampilkan ketika bahasa digunakan atau sekumpulan nosi atau makna atau maksud yang terkandung dalam suatu kalimat yang digunakan untuk mengekspresikan sesuatu. Misalnya, fungsi-fungsi yang meliputi menginformasikan, menyetujui, meminta maaf, meminta, berjanji, dan lainnya. Contoh nosi meliputi ukuran, umur, warna, perbandingan, dan lainnya. Pemilihan materi disesuaikan dengan makna-makna yang dibutuhkan oleh siswa dalam berkomunikasi. Nah, di dalam unsur silabus nasional fungsional ini ada beberapa unsurnya, yaitu unsur silabus yang terdiri dari fungsi-fungsi dan nosi-nosi. Fungsi-fungsi dideskripsikan sebagai tujuan komunikatif yang berkaitan dengan penggunaan bahasa seperti memberi ucapan selamat dan persuasi.
Persuasi yang dimaksud adalah komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain. Misalnya mengajak melakukan sesuatu hal-hal yang baik seperti itu. Lalu ada nosi. Nosi ialah area umum makna berdasarkan ide-ide, konsep-konsep serta hubungan logis seperti waktu, sebab, emosi, dan ukuran. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Lucky. Baik, saya akan menjelaskan silabus yang ketiga, ada silabus situasional, di mana isi pembelajaran bahasanya merupakan kumpulan situasi, baik nyata maupun imajiner, di mana bahasa berlangsung atau digunakan. Dan tujuan utama silabus ini mengajarkan penggunaan bahasa pada situasi tertentu. Contohnya, seorang guru mengajar dengan disertai gerakan-gerakan yang menunjukkan struktur yang diucapkan. Kemudian memiliki beberapa unsur seperti materi disusun berdasarkan perspektif lapangan dan pengalaman. Unsur-unsur berupa dialog ditempatkan dalam setting sehari-hari. Dialog mengandung butir leksikal dan struktur gramatikal yang dilaksanakan oleh pembelajar dalam kegiatan yang berkelanjutan. Setting disusun berdasarkan persepsi terhadap kebutuhan pembelajar dan tingkat kesulitan grammar serta kosakata. Yang keempat, ada silabus berdasarkan topik yang berfokus pada tema atau topik. Topik yang dipilih berdasarkan tema yang berhubungan dengan kehidupan siswa, seperti mengenai kebahagiaan. Menurut Harmer, prinsip penyusunan topik bagi silabus ini didasari oleh minat siswa dan topik yang sesuai dengan kebutuhan komunikatif siswa. Contohnya, topik olahraga yang dapat dikembangkan menjadi beberapa subtopik seperti senam, sepak bola, basket, dan renang. Kemudian menurut Fish dan Helen Joyce, silabus berdasarkan topik ini memiliki beberapa unsur seperti disusun berdasarkan susunan kreativitas sosial atau kelogisan topik itu sendiri. Kemudian materi disusun berdasarkan pengetahuan yang umum, kemudian bergerak menuju pengetahuan yang lebih khusus. Yang kelima, ada silabus proses untuk meningkatkan semangat siswa dalam pembelajaran bahasa karena urutan materi dapat dinegosiasikan dengan guru. Silabus proses meletakkan sebuah tujuan yang berat pada pengetahuan prosedural daripada pengetahuan deklaratif. Contohnya, bagaimana caranya belajar, apa yang tidak boleh dipelajari. Kemudian memiliki beberapa unsur seperti tidak dirancang sebelum pelaksanaan pembelajaran, materi pembelajaran dan urutannya dinegosiasikan pada siswa selama pembelajaran berlangsung. Kemudian berfokus pada proses daripada hasil, berkaitan dengan metodologi karena silabus ini berisi sejumlah aktivitas yang dilakukan oleh siswa. Yang keenam, ada silabus prosedural dan berdasarkan tugas. Silabus ini berbasis tugas, konten pengajaran berupa rangkaian tugas yang kompleks dan purposif yang diinginkan atau dibutuhkan siswa saat menggunakan bahasa yang dipelajari. Tugas-tugas yang dapat digunakan untuk pembelajaran bahasa pada umumnya adalah tugas-tugas yang harus dilakukan oleh peserta didik dalam hal apapun. Contohnya termasuk melamar pekerjaan, berbicara dengan pekerja sosial, mendapatkan informasi perumahan melalui telepon, dan sebagainya. Dan memiliki tipe-tipe yang digunakan yaitu mendengarkan, membandingkan, memecahkan masalah, berbagi pengalaman pribadi, dan tugas-tugas kreatif. Dan memiliki beberapa unsur seperti fokus pada proses daripada hasil, dan memiliki hubungan erat dengan metodologi. Yang ketujuh, ada silabus berbasis keterampilan, di mana silabus ini adalah silabus yang berisi sejumlah kemampuan-kemampuan spesifik yang diprediksi menjadi bagian dari penguasaan bahasa. Silabus berbasis keterampilan ini disebut juga dengan silabus KTSP. Silabus ini memperhatikan hakikat bahasa dan sastra sebagai sarana komunikasi dan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Selain itu, silabus ini juga memperhatikan 4 keterampilan berbahasa, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Contohnya, membaca screening untuk ide umum, pemindaian untuk informasi spesifik, menebak kosakata dari konteks, penggunaan prefiks dan sufiks menemukan ide pokok, dan sebagainya. Yang terakhir, ada silabus campuran, di mana desain silabus ini merupakan kombinasi dari aspek gramatikal, leksikal, fungsi bahasa, situasi, topik, tugas, dan tugas-tugas keterampilan berbahasa yang beragam. Desain silabus ini didasari oleh pendekatan pengajaran bahasa yang melibatkan pertama, pengajaran secara eksplisit,
tentang fitur-fitur, struktur, dan gramatikal dari teks tertulis dan lisan. Yang kedua, teks lisan dan tulis pada konteks sosial dan budaya saling terkait. Yang ketiga, penyusunan unit materi fokus pada pengembangan keterampilan dalam hubungannya dengan teks yang terpadu. Kemudian yang keempat, tersedianya praktik-praktik ketika siswa mengembangkan keterampilan berbahasa melalui teks yang terpadu. Dan memiliki beberapa unsur menurut Fest dan Helen Joyce, seperti adanya integrasi aspek-aspek keseluruhan tipe silabus, aspek leksikal, struktur gramatikal, topik situasi, kegiatan pembelajaran, dan tugas. Kemudian tujuan pembelajaran diperoleh dari analisis kebutuhan dan digunakan sebagai dasar pemilihan aspek-aspek penyusunan silabus. Di sini kami memberikan salah satu contoh silabus, yaitu silabus prosedural untuk jenjang SMA kelas 12 dan memiliki kompetensi inti seperti menghayati, memahami, menerapkan, menganalisis, mengolah, menalar, dan menyaji dan mencipta. Kemudian dapat dilihat di tabel itu, kompetensi dasarnya yang pertama adalah mengidentifikasi, kemudian yang kedua ada menyajikan simpulan. Dan materi pokoknya tentang surat lamaran pekerjaan dan indikator pencapaian kompetensinya ke IPK itu mendata isi, menemukan hal-hal penting, kemudian menyimpulkan. Setelah itu, pembelajarannya mendata, menyimpulkan, dan mempresentasikan dari tugas tersebut, dan siswa jadi tahu prosedural dari membuat lamaran pekerjaan. Kemudian, penilaiannya ada tes tertulis dan penugasan lembar kerja, kemudian praktik. Alokasinya 8 kali 45, itu artinya 8 kali pertemuan dan setiap pertemuannya adalah 45 menit. Kemudian sumber belajarnya semua dari buku. Dan dari penjelasan kami dapat disimpulkan, silabus adalah suatu bentuk rencana pembelajaran yang disusun secara sistematis dan disesuaikan dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Isi silabus berkenan dengan komponen-komponen yang terdapat di dalam silabus, yaitu identitas silabus, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, indikator, pengalaman belajar, alokasi waktu, dan sumber belajar serta penilaian evaluasi. Baik, berikut materi types of syllabus yang telah dijelaskan oleh kelompok kami. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Semoga materi tersebut dapat dipahami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.